I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, di sini kita akan menjelaskan tentang akses point TP-Link versi 7.01 yang sudah ada di tangan saya. Pertama-tama kita buka boxnya terlebih dahulu, kemudian kita keluarkan komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama ada kabel Ethernet dengan port RJ45. Yang kedua ada kabel power dari akses point untuk disambungkan dengan listrik. Selanjutnya ada antena bawaan dari akses point yang kira-kira panjangnya 19 cm untuk menangkap dan menyebarkan sinyal. Dan yang terakhir ada akses point itu sendiri yang dilengkapi dengan 5 simbol di bagian depan. Kemudian di bagian belakang ada tempat memasang antena. Lalu di sebelah kanannya digunakan untuk mereset. Lalu di sebelahnya lagi ada tombol VPS untuk menghilangkan password yang ada. Lalu di bagian tengah ada port Ethernet untuk menyambungkan RJ45. Di sebelahnya ada port untuk power. Lalu di paling kanan ada tombol power untuk menyalakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap pemasangan akses point. Yang pertama kita memasang antenanya terlebih dahulu kepada port antena. Setelah antena dipasang, kita lanjut memasang kabel-kabel yang ada pada akses point kepada port yang ada di PC maupun kepada colokan stop kontak. Di sini saya akan memasang kabel UTP dengan port RJ45 ke akses point dan juga ke PC. Sebelum memasang ke PC, kita pastikan dulu kabel internet atau Ethernet yang ada di PC dicopot terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang kabel power di akses point dan juga di stop kontak. Dan jangan lupa kita nyalakan tombol power dari akses point supaya akses point dapat menyala. Baik, selanjutnya kita tinggal masuk ke penyetingan access point. Kita buka browser, bisa menggunakan Firefox, tapi di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Kita masuk ke Google Chrome, lalu pada address bar kita ketik IP address access point tadi, yaitu 192.168.0.254. Setelah diketik, kita tekan enter. Setelah itu kita akan masuk ke halaman akses point. Disinilah kita mengkonfigurasikan atau memanage semua pengaturan dan fungsi akses point. Di sini kita pilih next untuk melanjutkan. Setelah itu kita akan memilih mode operasi. Di sini ada 5 mode operasi, yaitu yang pertama akses point, mode berfungsi untuk menyalurkan sambungan kabel ke nirkabel. Yang kedua ada multi SSID mode untuk membuat beberapa jaringan nirkabel menyediakan grup keamanan dan VLAN yang berbeda. Lalu yang ketiga ada repeater mode untuk memperkuat sinyal pada tempat-tempat yang sudah memiliki jaringan wireless tetapi pemancar sinyal kurang merata. Yang keempat bridge mode berfungsi untuk menggabungkan dua jaringan lokal melalui koneksi nirkabel. Lalu yang terakhir ada client mode. Anda dapat terhubung ke jaringan nirkabel dan berbagi koneksi dengan orang lain. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan mode access point. Jadi saya memilih mode access point lalu klik next. Berikutnya kita akan sampai di pemberian SSID dan juga pemberian password. Di sini kalian bebas dalam memberikan SSID maupun password. Contohnya di sini saya akan memberikan nama SSID TKJB26. Lalu di bawahnya ada pemilihan menggunakan password, yaitu ada 3. Yang pertama no security atau tanpa password. Lalu yang kedua ada WEP dan juga ada WPA atau WPA2. Di sini saya akan menggunakan yang ketiga yaitu WPA atau WPA2. Setelah memilih penggunaan password, berikutnya kita tinggal mengisi password. Untuk passwordnya sendiri saya menggunakan Krisan 123 seperti nama kelompok
kita, yaitu Chris dan Andre. Kemudian klik next. Di bagian network setting, kita bisa mengubah pemberian DHCP yang disable menjadi enable. Lalu klik next. Selanjutnya di tahap akhir, kita dapat melihat apa yang telah kita konfigurasi. Sebelum diklik reboot, kita harus memastikan konfigurasi apakah sesuai dengan yang kita inginkan ataukah tidak. Setelah itu, kita tinggal klik reboot, lalu tinggal klik OK dan tunggu sampai reboot selesai. Untuk proses reboot memang memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini saya percepat supaya tidak memakan waktu. Setelah reboot selesai, kemudian kita bisa mengecek di handphone atau laptop untuk mengecek WiFi yang telah kita buat. Jika SSID yang kita buat sudah muncul, tandanya sudah berhasil. Demikianlah video seputar akses point dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menyaksikan.